Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Anti? Alhamdulillah Iya, sehat-sehat. iya. Ya, maksud saya datang ke ruangnya Ibu Kepsek, ingin wawancara Ibu Kepsek tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, di sini kita akan membahas tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya, tentang kasus-kasus yang kita alami di sekolahnya kita di SMP 3 Ampana Kota ya. Kalau dilema etika itu berarti di mana kita membuat keputusan, kita menganggap itu benar dan orang lain menganggap itu juga benar. Kalau masalah rujukan moral, di mana kita menganggap itu benar, belum tentu orang menganggap itu benar, tetapi mereka menganggap itu salah. Ya, oke. Ya, selain itu saya ingin menanyakan Ibu tentang kasus yang dialami di sekolah kami ini, kira-kira kasus apa yang bisa Ibu angkat dalam masalah nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin? Ya, terima kasih Bu Rehan. Jadi kalau kasus-kasus yang terjadi sepanjang yang ada di sekolah kita ini, jadi banyak kasus, tapi saya mengambil salah satu kasus yang belum lama ini terjadi ya, mungkin sekitar bulan Mei kalau tidak salah ya. Dekat kenaikan kelas. Iya, mendekati kenaikan kelas atau ujian semester. Nah, ada siswanya kita itu, kalau tidak salah namanya Mudin. Iya. Mudin ini dia sudah kelas 8. Nah, anak ini ternyata dia ini sudah tidak masuk di sekolah sejak terakhir itu awal-awal bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan itu dia sudah tidak aktif lagi belajar. Dan itu kayaknya saya sudah minta informasi dari wali kelas bahwa sudah pernah dikunjungi, tetapi anak ini tidak mau sekolah lagi. Nah, itu jadi sudah karena ada informasi anak ini tidak mau sekolah lagi, maka oleh wali kelas dan guru-guru mata pelajaran dianggap anak ini sudah keluar. Nah, sudah dianggap keluar, sudah tidak lagi masuk. Namanya sudah dicoret dari absen. Nah, begitu bulan Mei mendekati satu minggu lagi ujian semester genap. Nah, anak ini tiba-tiba langsung datang menghadap ke saya. Jadi ada Pak Ferry bawa ke ruangan, jadi ditanya, Mudin ini apa datang kemari, maksudnya ada perlu apa? Nah, ternyata anak ini dia ingin kata sekolah kembali. Nah, sekolah kembali, tentu saya kan harus bertanya dulu sama wali kelas, sama guru-guru mata pelajaran lainnya, kerjasama dengan wakil kepala sekolah, dengan adanya Mudin ini ingin masuk kembali, karena setelah saya ingat bahwa anak ini sudah tidak pernah sekolah dan mungkin sudah tidak lagi ada namanya di absen. Nah, itu yang saya tanyakan sama Mudin ini. Apakah dia ini mau masuk benar-benar atau cuma sesaat, kan namanya anak-anak ini kadang dia datang maunya pengen sekolah, tiba-tiba bosan berhenti lagi, ya itu kan begitu kan mau dijaga. Nah, sementara saya juga harus koordinasi nih, jangan nanti guru-guru tidak mau terima ini. Nah, itu yang jadi kendala ini. Nah, saya minta tolong undang dulu orang tuanya, Ibu Rehan. Orang tuanya undang, jangan cuma anak ini yang Maunya suka. anaknya? Jadi maunya cuma anak ini. Nah, suruh jemput orang tuanya sama Pak Ferry bawa ke sini. Nah, ternyata orang tuanya juga kaget. Tiba-tiba si Mudin ini datang sama beliau, sama mamanya ini. Mama, saya mau sekolah. Jadi orang tuanya kaget juga. Di samping kaget, dia juga senang, kasihan. Maksudnya, ini anak ini ada juga masih mau sekolah. Alhamdulillah, karena kan namanya orang tua ini tidak ingin anaknya ini kesana kamari itu. Cuma tidak jelas. Nah, terakhir saya harus konfirmasi dulu sama teman-teman guru. Iya. Ternyata ini anak sudah tidak masuk sudah berapa bulan. Iya, kehadirannya
mencukupi untuk kategori untuk naik kelas kan? Iya. Nah, itu yang saya jadi bahan pertimbangan, tetapi saya melihat di sini niat baik dari si anak-anak ini, si Mudin ini. Dan saya juga ternyata tahu bahwa dia ini ada penerima PIP. Kan kasihan juga, maksudnya ada bantuan, kemudian siapa tahu kalau kita menerima anak ini dengan beri kesempatan dia kan, Iya. beri kesempatan untuk dia sekolah lagi, membantu dia itu. Jadi saya walaupun banyak tantangan dari guru-guru. Yang jelas itulah ada tantangannya. Dari guru-guru karena ini tidak mau naik kelas atau apa karena kehadirannya tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, tapi saya melihat juga bahwa anak ini tidak boleh putus sekolah, masa depannya harusnya dari sekolah ini mungkin kita melihat jangka panjang dari si anak ini. Itu mungkin dasar saya melihat kasus-kasus terutama si Mudin ini. Oke, berarti kasus ini ada seorang anak yang sudah berapa bulan tidak masuk dan dekat semester baru dia mau masuk kuliah sekolah ya Bu? Iya. Iya, karena mungkin kemauan anak lah, ya mau suka ulang sekolah lagi Ibu ya. Oke, sini saya ingin mengajukan pertanyaan Ibu. Kira-kira bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya? Jadi kalau saya melihat dilema etika di sini di mana saya ada pertentangan. Ya. Ketika saya ingin melihat dari si anak, keinginan si anak untuk sekolah, untuk dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, tidak akan lagi tidak ingin lagi kejadian lambat tidak sekolah, dia memperbaiki. Jadi saya itu apresiasi. Jadi walaupun bertentangan antara saya selaku kepala sekolah dengan guru-guru yang lain, tetapi itu kan bisa diselesaikan. Jadi ada melihat di situ ada pertentangan antara individu dan kelompok, guru-guru sebagai kelompok itu. Ya, berarti di sini bujukan moral yang. Kalau bujukan moral, saya lihat di sini dilema etika. Dilema yang etikanya. terjadi. Oke. Di sini selanjutnya Bu, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus ini, dan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Tentu saya banyak berdiskusi juga dengan rekan-rekan guru. Kalau memang itu didukung oleh teman-teman guru, diberi kesempatan anak ini dengan cara diterima kembali di sekolah ini, maka sangat senang. Maksudnya anak ini bisa sekolah lagi. Kemudian yang terlibat tentu guru terutama wali kelas sebelumnya. Guru mata pelajaran dan kesiswaan. Iya, oke. Harus ada guru ya, wali kelas dulu utamanya ya, karena yang menangani itu pasti wali kelas dulu Bu ya. Terutama guru BK juga Bu mungkin BK, ya. supaya bisa kontrol. Iya, oke, guru BK-nya juga. Di sini langkah apa yang harus kita lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan tentu kita perlu melihat prinsip-prinsip bahwa apa yang kita lakukan pada untuk mengambil keputusan ini ada 3 prinsip. Bahwa kita melihat prinsip jangka panjang ke depan. Oh itu oke. Kenapa Ibu mengatakan mengambil prinsip jangka pendek berlawan dengan jangka panjang? Ya, kalau kita cuma berpikir jangka pendek, kalau kita lihat tidak perlu, anak ini malas, kita tidak memberi kesempatan ketika anak itu melakukan kesalahan sedikit. Maksudnya dia mungkin saat waktu itu dia tidak sekolah, mungkin kita harus lihat apa sebabnya. Apa alasannya ya? Jangan hanya karena gara-gara kita emosi, kita tidak beri kesempatan. Padahal nanti ke depan dia jangka panjang anak ini perlu
sekolah, karena bila pemerintah kan mewajibkan anak-anak itu tidak ada lagi yang putus sekolah. Oh iya, oke. Itu keputusannya Ibu Iya. ya, teman-teman. Sekarang yang saya mau tanya lagi, hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-halnya ya, yang paling efektifnya. Tentu melihat hal-hal yang efektif ke depannya itu si anak itu Punya kemauan mungkin ya, Ibu. kemauan mau berubah, mau sekolah ya. mau sekolah. Dia mungkin di sekolah itu dia bisa dengan teman-temannya bisa berkolaborasi, bisa mendapat pengalaman, ilmu dari guru-guru. Itu yang utama ya. Berarti dia harus banyak berkolaborasi dengan teman-temannya ya, dengan pelajaran yang sudah tertinggal itu mungkin Ibu Anti ya. Iya. Dan konsultasi dengan guru-guru mapel mungkin ya. Mungkin. Iya. Yang pertanyaan berikutnya, hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, tantangan itu tentu dari banyak ya. Banyak, dari pertama itu dari teman-teman, dari rekan guru. Tentu ada yang ingin maksudnya supaya tidak terlihat dari siswa lain kenapa dia ini tidak masuk, tentu diterima lagi kan. Itu tantangan juga itu, dan itu dimaklumi juga, tapi itu tantangan kita tidak bisa jadikan alasan. Ketika itu harus kita lakukan, silakan kita lakukan. Yang penting anak ini yang kita pikirkan ke depan, masa depan anak ini. Masa depannya anak, karena anak punya kemauan yang besar, Oke, lanjut Bu. Ini apakah dalam menyelesaikan ini kita selesaikan di tempat atau kita selesaikan di rumah orang tua ini masalah ini ya? Ya, jadi kita tentunya di sekolah kita selesaikan tempat. Saat itu juga kita undang orang tuanya, kita undang wali kelasnya, bagaimana kita bisa terima tidak mudin ini, dengan catatan anak ini tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, mulai bisa masuk seperti teman-teman sekolahnya. Jadi selesaikan saat itu. Oke, iya. Ya, faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Faktor-faktornya? Ibu misalkan faktor dari keluarganya atau faktor dari sekolah kah? Jadi tentu dari faktor yang mendukung, tentu dari kepala sekolah juga, terutama saya selaku kepala sekolah, dari rekan guru. Nah, itu kan kalau misalnya tentu dia seizin pihak sekolah, dia bisa diterima, tentu teman-temannya juga jangan sampai selain teman-teman, kepala sekolah, guru, teman-teman, dan juga dukungan dari orang tua. Jangan nanti orang tua lagi yang biasanya anak-anak ini waktu belajar mereka suruh kerja atau apa. Iya. Itu mungkin. Berarti di sini kerjasama antara guru, kepala sekolah, temannya dengan orang tua ya. Ya, oke. Yang terakhir Bu, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Apa yang kita ambil pengalamannya? Tentu pengalaman kita harus diskusi selalu, melibatkan banyak pihak dalam mengambil keputusan ini. Kita harus melihat paradigma tadi itu ya. Dari paradigma kita melihat paradigma berbasis ada hasil akhir. Iya, hasil akhir ada. Ya. Hasil akhirnya berpikir tentu. Hasil akhir. Berpikir hasil akhir nanti anak ini masa depannya. Iya, masa depannya seperti apa. Yang bagus lah. Akhirnya jangan sampai merugikan anak-anak yang masih usia sekolah ini. Kemudian tentu kita mementingkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau perlu kita bisa membantu minta bantuan dari pengawas sebagai panutan kita untuk informasi ini. Kalau misalnya memang kita kesulitan mengatasi ini, bisa kita minta bantuan. Artinya diskusi dengan pengawas tentang masalah ini selaku panutan kita.
atasan kita. Ya, berarti di sini kita sering-seringlah berkomunikasi dengan orang tua siswa juga, Bu ya, Orang karena tua penting. karena dengan anaknya yang tidak sekolah, kita juga bisa tahu kenapa alasannya dia tidak sekolah kemarin. Tapi Bu, alhamdulillah setelah sekolah memutuskan dia untuk kembali ke sekolah ulang, alhamdulillah anak ini sudah ada perubahan. Itulah yang kita. Kebetulan anak wali saya sekarang sudah di kelas 9, Ibu. Sudah banyak perubahan yang saya lihat ini Mudin, sudah rajin ke sekolah, sudah tidak lambat-lambat, sudah mau menulis. Alhamdulillah mungkin dengan ini jadi pelajaran kemarin dia ada perubahan. Semoga dia menjadi anak sukses di kemudian hari, Ibu ya. Iya, itu yang sangat kita harapkan sebenarnya, itu beri kesempatan pada semua orang mempunyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan. Mungkin dengan Ibu Rehan sebagai wali kelas nanti ke depan Mudin bisa lebih baik lagi. Insya Allah saya bisa menjadikan dia jadi anak yang baik lah. Karena saya dilihat ini sudah 1 bulan kita sekolah, sudah banyak perubahan Mudin buat sama saya. Alhamdulillah. Iya, dibandingkan kemarin di kelas 8 kebetulan saya ajar ini anak. Ya kemarin itu memang dia masuk cuma 2 kali pertemuan dan habis itu dia libur. Setelah itu dia masuk ulang, semua dekat ujian. Tetapi di sini dia Bu, karena mungkin sering saya kontrol, mungkin anak butuh perhatian dari wali kelas juga mungkin di situ. Ya karena saya sering perhatikan maka anak ada perubahan lah. Alhamdulillah itu yang kita harapkan seorang guru ya Bu. Dan juga yang selalu Pak, mungkin faktor lingkungan juga itu. Di daerah sekitarnya. Mungkin daerahnya mungkin banyak yang tidak sekolah mungkin waktu itu mungkin ya. Tetapi sekarang mungkin lingkungannya yang dia sudah rubah, cari teman yang bisa dia bawa untuk bisa yang positif lah Bu ya. Alhamdulillah kemudian sudah ada perubahan. Alhamdulillah ya. Iya, mungkin yang kita sudah harapkan insya Allah bisa terlaksana Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga. Iya, amin. Sampai selesai dari SMP ini ya. Yang penting dia dapat ijazah, sudah tanggung jawabnya kita sudah selesai Ibu ya. Bagaimana? Iya dan oke dan alhamdulillah juga. Iya, makasih Ibu sudah memberikan waktu kepada saya, bisa wawancara Ibu dengan masalah anaknya kita ya Bu. Iya. Terima kasih juga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Anti. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Ibu mengganggu waktunya Ibu. Saya kemarin ini ingin mewawancara Ibu tentang nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini saya ingin menanyakan tentang kasus yang sering Ibu alami di berarti yang harus saya jelaskan ini berarti kasus yang berkaitan dengan akhlak, moral dan etika. Ya, jadi barusan ini bulan April ya. Jadi kasusnya itu yang melibatkan memang moral, etika, kemudian akhlak. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Siswa sebagai peserta ujian nasional, kemudian kami dari pihak sekolah harus mengikutkan siswa ini mengikuti ujian sekolah. Nah, sedangkan siswa ini satu bermasalah, kemudian kurang lebih 3 bulan dia tidak datang ke sekolah, dan sebelumnya rekam siswa ini melalui bimbingan konseling itu sudah ada, termasuk di dalamnya siswa ini memang boleh dikata bermasalah. Salah satu etikanya. Etika ini kan merupakan tindakan siswa ini yang dari dirinya kan, hati nuraninya itu yang etika yang dialami oleh siswa ini. Tetapi dengan keputusan seorang pimpinan dengan melalui bimbingan konseling wali-wali kelas, sehingga kami memutuskan anak itu
bisa mengikuti ujian sekolah dengan ada moral di dalamnya yang memang sangat-sangat tidak bisa disebutkan, tetapi dengan persuasif kita orang tua, kemudian guru-guru, bahwa kami mengambil kebijakan siswa ini mengikuti ujian sekolah. Berarti sudah berapa proses sudah dilalui sebelumnya Ibu ya? Iya. Iya. Berarti sudah hasil akhir itu ya? Iya, Karena hasil banyak akhir. pertimbangan harus ikut ujian. Iya. Oke. Ya, pertanyaan saya Ibu, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tadi Ibu sudah jelaskan Iya. tadi ya? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Keputusan ini yang mengandung nilai kebajikan itu memang kalau kita sebagai kepala sekolah, kemudian bimbingan konseling maupun wali kelas, memang itu sangat-sangat sebenarnya bertentangan dengan aturan yang berada di sekolah. Tetapi pertanyaannya sama-sama Harus benar-benar harus dibuat ya? iya, harus dibuat, kemudian mengandung nilai kebajikan. Nah, mengandung nilai kebajikan itu untuk salah satu kasus ini kita mengambil kebajikan yang positif sehingga anak ini kami ikutkan dalam ujian sekolah. Berarti di sini ada yang setuju, ada yang tidak juga Ibu? Iya, 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 jelas itu sangat seperti jelas. itu, iya. Itu sangat jelas. Berarti untuk keputusan kepala sekolah seperti itu mengharuskan anak harus ikut ujian, Bu. Iya. Iya. Dan mungkin ada guru lain yang tidak menyetujui. Tidak ya? iya, Ya, itu ada sangat pasti jelas. sebagian Bu ya. Iya. Iya. Ya, sudah jelas itu pasti Bu ya. Ya. Lanjut Bu. Ini langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan sekolah itu? Ya, prosedurnya sebelum anak ini off selama 3 bulan, kami sudah persuasif dengan wali kelas, sudah kami lakukan home visit, mengundang orang tua, home visit, kemudian home visit itu bahkan kita kunjungan langsung, saya wali kelas bimbingan konseling turun langsung ke orang tua, sehingga kami bisa terbuka dengan orang tua dan apa yang hasil dari home visit itu kami bisa paparkan di rapat sehingga kami memutuskan kebajikan yang kita ambil. Berarti data sudah lengkap di situ Ibu. Harus. Ya, karena sudah Harus. berapa kali tuh Iya. langsung ke rumah orang tua Bu ya. Iya. Jadi sudah ada data dan sudah bisa memutuskan suatu Iya. ya, nilai-nilainya ada ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Iya, kasus dilema etika ini di sini kalau menyebutkan dilema etika ini berarti moral yang Iya, masalah moral. tindakan tindakan moral siswa ini, kebiasaan dari dirinya. Itu kalau yang dikatakan dengan moral, adat dan kebiasaan dari keluarga, itu yang sangat susah kita hilangkan di siswa. Kemudian kalau akhlak ini ya berdasarkan keimanannya, sehingga langkah-langkah yang diambil itu ya kita persuasif. Harus kita tahap awalnya, misalnya siswa ini itu banyak kasus yang begitu. Siswa A misalnya itu memang kalau misalnya dia kelas 7 dia naik kelas 8 itu kita sudah, kalau saya rapat dengan guru bimbingan konseling dengan wali-wali kelas, sudah kita sudah identifikasikan si A ini perlu bimbingan khusus, si B ini sedang bimbingannya, si C ini intervensi gitu. Kalau saya melalui tahap-tahap itu, sehingga jikalau siswa itu berbuat, berarti kita sudah punya dasar untuk
komunikasi dengan orang tua. Berarti di sini guru BK yang Iya. kerja berat juga Ibu. Iya. Dia harus Harus. mencari data setiap siswa Bu ya. Iya, harus itu. Terutama tentang moralnya anak, Iya. etikanya anak ya. Iya. Iya, karena memang kalau itu masalah dari keluarga etika itu susah kita rubah Ibu ya. Makanya itu gunanya itu asesmen Iya, kognitif. iya, kemarin kan kita diajarkan Ibu sebelum mengajar kita Harus membuat dulu asesmen. asesmennya dulu, dan seperti itu kita membuat kelompok-kelompok belajar Iya. sesuai dengan Hasilnya anak-anak. anak-anak. Itu sudah sekarang dibilang pembelajaran diferensiasi. Iya, Itu itu yang sudah. kita akan terapkan nanti ini di Agustus ini rencana. Sehingga etika moral ini kita cepat mengidentifikasi siswa. Iya, memang. Dari hasil analisis itu salah satunya. Bukan asesmen diagnosis mapel, bukan. Iya, bukan. Kita ada yang khusus itu. Tentang dia punya kepribadian Iya, yang lain, kepribadian iya. siswa. Karena setiap anak berbeda-beda. Iya, Iya. itu yang buat asesmen itu adalah guru bimbingan konseling saya. Oh, begitu. Dan itu ada analisisnya setiap kelas. Oh, berarti bukan gurunya yang berarti guru BK-nya. Iya, guru BK harus membuat asesmen. Begitu ya. Sebelum mereka masuk di tahun Iya. ajaran baru kemarin, saya sudah asesmen semua dan wajib guru melakukan, termasuk guru bimbingan konseling. Jadi jikalau anak ini bermasalah, mereka sudah sampaikan hasil analisisnya seperti ini. Gitu ya. Iya, Iya, berarti di sini yang kerja berat dulu guru BK dulu Bu. iya, harus itu. Yang selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangannya, Ya, jelas punya tantangan. Bu. ya jelas itu. Tantangannya kita berarti kita salah satunya melanggar aturan sih. Kemudian karena kita bertentangan dengan moral dan etika. Kemudian yang kedua, masyarakat atau orang tua murid itu kita harus melihat keadaan ekonominya. Iya, jelas itu. Kita harus melihat ekonominya. Jadi memang begitu banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya itu karena kalau guru bimbingan konseling saya itu mereka sudah tahu itu. Ini tinggalnya di mana, orang tuanya seperti apa. Sehingga kita dalam setiap kasus tidak boleh langsung menjudge. Iya. Mana datanya kalian tentang si A, tentang si B? Berarti memang harus dia punya data. Iya, Kan menurut harus. konseling itu 150 siswa ya? Iya, Iya, berarti dia harus lengkap datanya. Bu. harus lengkap datanya. Seperti itulah di SMP sini Bu. Iya, seperti itu sama saya. Ada data setiap siswa dan mereka setiap bimbingannya itu mereka laporkan ke saya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah dalam memilih sebuah tata cara atau jalur tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah dalam menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jalur untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Maksudnya Iya. dibuat di sekolah atau di Iya, jadi kalau saya tekniknya misalnya si A, siswa A ini bermasalah, wali kelas itu melapor ke guru bimbingan konseling. Mereka sudah koordinasi dulu, salah satunya mengundang orang tua datang ke sini, undangan ke-1, jikalau belum datang, undangan kedua belum datang, undangan ketiga belum datang, pasti wali kelas dan guru bimbingan konseling menghadap ke saya, baru kita home visit, kunjungan rumah. Oh, begitu ya. Iya, itu Berarti kasus dulu ditangani oleh wali kelas dulu. Oh iya, wali baru kelas dulu. ke BK ya, ke Bu? BK, Iya. ke BK. Buat undangan dulu ke orang Kalau tua ya. home visit, biasanya BK juga yang langsung home visit, belum ke saya, kecuali yang urgent, sangat urgent dan perlu penjelasan dari kepala sekolah, baru saya turun. Kira-kira setelah turun ke rumahnya orang tua, apakah ada hasilnya juga? Oh sangat, orang tua, Sangat kalau pimpinannya yang turun, kepala sekolah yang turun, mereka merasa, apalagi orang tua satu, dia broken home, kemudian masalah ekonomi, mereka itu
sangat merasa bangga. Mereka itu merasa punya kekuatan Berarti bahwa kami adalah diperhatikan oleh sekolah. Nah, itu sangat penting. berarti orang tua butuh diperhatikan Butuh oleh pihak diperhatikan sekolah. oleh pihak sekolah. Begitu kebanyakan mungkin kebanyakan begitu, apalagi Iya. ada masalah masalah keluarga boy atau Iya. ekonominya ya. Jadi tidak tanggung-tanggung saya punya home visit ini sampai di daerah Tojo. Berarti anak-anak di sini bukan cuma orang Ampana Tidak. ya. Tidak. Berarti ada yang tinggal di sini Iya. keluarganya, bos Jadi, sekolah dari sana. Iya. Jadi kita data itu. Daerah mulai dari Ampana ini yang saya kunjungi semua itu. Satu kali jalan itu. Iya. Kemudian kalau daerah sana ini di mana? Pasti saya. Kalau memang ibu ini susah kita ketemu ini orang tuanya katanya di sini. Pasti saya telusuri. Saya harus pergi sampai dapat di orang tua. Iya, supaya kita dapat solusi. Iya, harus dapat solusi sehingga etika moral ini, kasus-kasus yang begini terselesaikan tanpa kita sentuhan secara langsung tidak terselesaikan. Memang ibu kalau cuma mengharapkan guru BK pengalamannya kita biasanya tidak tuntas bu. Paling bagus Harus kerjasama wali kelas BK dengan kepala sekolah Iya. bu. kepala sekolah akan turun. Kalau memang kasus itu memang betul-betul harus kita yang turun. Gitu ya. Kita yang turun sehingga tidak maladministrasi ya. Ini kalau ada tuntutan masyarakat ini kita sudah punya prosedur ini bukti ini kunjungan 1, 2, 3 ini. Kita kuat nanti kalau Iya. ada apa-apa begitu Iya. ya. Iya. Oke dan Tanpa administrasi kita tidak tidak berani lah. berani untuk melakukan hal apa saja. Jadi, faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, Kira-kira faktor apa? kalau kita memang sudah home visit, kita sudah punya sepakat, itu akan mudah kita komunikasi dengan orang tua sekolah sehingga anak ini bisa terkontrol dengan bagus. Pasti akan terkontrol Ada, karena pasti. sudah minta nomor HP-nya. Iya, Iya. kan biasanya kalau saya di sini punya grup siswa setiap kelas ya, grup siswa 1, grup orang tua 1. Jadi memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan di grup orang tua, ada hal yang didiskusikan di grup kelas siswa. Yang terakhir Bu, ya apa yang diharapkan dalam pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman ini setelah mengambil keputusan dilema etika? Iya, saling kolaborasi, ya Bu. Iya, antara orang tua. sinergi Iya. harus semua. Karena tanpa sinergi dari wali guru, wali kelas, guru mapel, bimbingan konseling, wakase kesiswaan, kepala sekolah kita harus kolaborasi. Cepat menyelesaikan masalah kalau struktur ini kita laksanakan. Gitu. Berarti intinya di sini kita diminta kolaborasi ya. Ya, Jadi sangat penting itu. kolaborasi antara guru dengan Iya. wali-wali kelas Bu ya. Iya. Iya. Kalau tidak bawa di kombel, Iya. kadang Kombel, saya ya. bawa di Iya. kombel. Ibu buat kombel biasa berapa minggu berapa kali? Tergantung kesibukan guru. Oh, tidak. Kalau ini Sabtu ini kita mau adakan kombel. Berarti dia tidak terjadwal Bu ya? Iya. Maksudnya kapan ada waktu Iya. ada pertemuan lagi. Bu? Sebenarnya terjadwal, cuman ada beberapa kan barusan ini saya banyak kegiatan, termasuk saya ke Jakarta, kemudian KTGT, kemudian beberapa camp itu yang membuat. Tetapi dalam 1 bulan itu minimal 3 kali. Berarti ada. Iya. Ya, semoga ke depan kita juga sekolah kita juga bisa buat seperti itu. Amin. Kalau banyak CGP itu aman. Insya Allah Bu, berkat doa-doanya teman-teman, Iya. semoga kita juga bisa jadi seperti Ibu. Iya, insya Allah. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya Siap. wawancara. Iya, ya, lebih dan kurangnya saya minta maaf Bu. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Terima kasih Bu. Ya.